Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Nah, ini saya baru saja beli smartwatch dari brand itel. Untuk modelnya ini itel ISW 011 dan mungkin sudah banyak teman-teman yang sudah pernah beli smartwatch ini juga ya. Jadi kita coba untuk unboxing dulu dan buka, sekalian coba untuk review sedikit mengenai produknya. Tampilannya seperti ini untuk bagian dashboardnya. Ada beberapa spesifikasi singkat juga di bagian belakang dashboardnya. Ini cakep sih, dari segi dashboardnya dia bagus. Saya beli dengan varian warna birunya. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik juga untuk membeli smartwatchnya, ada 3 varian warna yang bisa kalian pilih. Ada warna hitam, warna biru, sama yang warna gold. Ini saya beli dengan varian warna birunya karena ngerasa bosan dengan varian warna hitamnya. Karena kalau beli smartwatch itu pasti pilihnya warna hitam, warna hitam, warna hitam lagi. Jadi pengen cobain varian warna lainnya. Dan kebetulan saya langsung beli dengan varian warna birunya. Seperti apa tampilannya langsung saja coba kita lihat. Smartwatchnya seperti apa. Oke, ini dia. Untuk bagian strapnya dia masih terpisah, belum terpasang dengan bagian dari jamnya. Kita coba pasang dulu. Buat teman-teman yang mau beli ya, untuk harganya ini sudah sangat terjangkau. Harganya sangat murah sih menurutku. Waktu pertama kali rilis, ini harganya di Rp299.000. Waktu pertama kali rilis sih, ini sudah rame banget teman-teman yang tertarik dengan smartwatchnya. Tapi kalau beli di harga yang waktu pertama kali rilis, tentunya itu cukup mahal juga sih. Karena kalau dibandingkan dengan fitur-fiturnya, itu nggak sebanding sih teman-teman. Menurut saya untuk harganya memang sedikit kemahalan waktu pertama kali rilis. Tapi kalau sekarang, ini worth it banget teman-teman, karena harganya sudah sangat terjangkau, cuma di 120 ribuan, jadi sekitar 120 sampai 150-an lah ya. Tapi saya dapat smartwatch ini di harga 120 ribuan. Bahkan ada teman-teman juga yang mungkin bisa dapat harga lebih murah. Kemarin saya lihat di komen itu ada yang dapat harga di 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah loh dapat smartwatch sebagus ini tuh beneran bagus sih teman-teman. Karena ya mungkin kalau 100 ribu rupiah kan masih bisa dapat jam tangan digital atau mungkin analog ya. Gak mungkin dapat smartwatch yang sebagus ini. Apalagi punya nama brand juga dari itel yang sudah cukup terkenal di Indonesia. Ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk strapnya dia berwarna biru. Karena saya pilih varian warna birunya. Berukuran 22 mm untuk strapnya. Sudah quick release, bisa dilepas pasang. Untuk tampilannya dia unik, bagian strapnya punya ukiran tersendiri, punya desain yang unik juga. Beda dengan smartwatch lainnya di harga yang hampir sama. Kebanyakan sih kalau harga 100 ribuan tuh masih menggunakan strap model polosan. Dan rasanya itu agak sedikit membosankan juga kalau polosan. Untungnya sini sudah memiliki ukiran tersendiri untuk tampilan dari strapnya. Dan kalau bosan dengan strap orinya, kita bisa gonta-ganti juga dengan menggunakan strap model lain dengan ukuran yang sama di 22 mm. Untuk strapnya dia nggak licin, nggak kaku, dan juga nggak bikin iritasi kok. Ya bagus-bagus saja selama digunakan di pergelangan tangan saya tuh nggak terasa gatal. Untuk harganya ini bikin ngiler ya, dijual dengan harga yang sangat terjangkau, sangat murah. Cocok buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali pengen cobain atau mau pakai smartwatch. Ini bagus banget teman-teman, worth it banget. Harganya itu sangat terjangkau. Untuk layarnya dia berukuran 1,83 inch, jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kekecilan. Mau dipakai sama laki-laki ataupun perempuan pasti cocok kok, pasti suka. Layarnya masih menggunakan layar IPS, ya nggak bisa berharap banyak juga ya. Ingat lagi dengan harganya yang sudah sangat terjangkau. Tapi bukan berarti untuk layar IPS itu kurang bagus. Bisa kalian lihat sendiri untuk tampilan dari layarnya ini sudah tajam, jelas. Dan tampilan warnanya juga cukup keluar sih. Memiliki resolusi yang cukup tajam di 240 x 284 pixel. Cuma masih belum ada keterangan untuk layarnya ini sudah HD apa belum. Tapi sudah cukup bagus kok tampilan dari bagian layarnya. Sudah kelihatan cukup jelas. Bahkan saat kita lagi ada di luar ruangan seperti ini. Untuk bahan dari bodinya masih terbuat dari bahan polikarbonat, bahan plastik keras gitu. Kalau dilihat dari jauh sih kelihatan terbuat dari bahan metal gitu ya. Tapi kalau kita pegang langsung smartwatchnya itu bakal kerasa teman-teman kalau emang smartwatch ini masih terbuat dari bahan polikarbonat
dan ya cukup ringan juga untuk beratnya. Ingat lagi dengan harganya. Walaupun terbuat dari bahan polikarbonat, tapi kelihatan mewah kok. Bagian bodi belakangnya ada tempat untuk pengisian daya yang masih menggunakan USB magnetik, sama ada tempat juga untuk bagian sensornya di bagian bodi belakang smartwatch-nya. Sudah support sama fitur Bluetooth call juga, jadi ada lubang speaker sama mikrofon yang terdapat di samping bodi smartwatch-nya. Cuma untuk fitur Bluetooth call-nya saya belum pernah cobain, dan kalau ditanya apakah ini sudah bisa untuk WhatsApp call, saya belum pernah cobain teman-teman. Ya kemungkinan sih belum bisa ya kalau menurut, karena ya bisa dilihat lagi dari segi harganya. Dari segi desain ini mirip seperti Apple Watch. Bentuknya itu kotak, ada crown-nya juga tuh ya, ada satu tombol di bagian samping, tombol crown, yang dimana untuk crown-nya ini dia aktif, jadi bisa diputar-putar untuk ganti tampilan watchface-nya, ataupun bisa diputar juga untuk geser-geser ke bagian menu-menunya seperti itu. Kacanya sudah menggunakan kaca 2,5D, sudah melengkung, kelihatan kesannya tuh lebih premium dan kelihatan mewah juga. Untuk bagian kacanya masih belum oleophobic, jadi gampang sekali untuk ninggalin bekas sidik jari saat kita menyentuh bagian layar depannya. Untuk desain smartwatch 200 ribuan ya, nggak nyampe 200 ribu sih. Ini bentuknya kotak, tampilannya tuh kelihatan minimalis, simple, nggak banyak sentuhan tambahan-tambahan gitu ya. Cukup nyaman untuk dipandang teman-teman, apalagi untuk digunakan. Untuk bezelnya lumayan tipis, jadi nyaman saat digunakan di pergelangan tangan. Untuk bagian layar sudah responsif kok, bagus. Mau digeser-geser ke bagian menu-menunya juga lancar. Di bagian user interface-nya dia lancar, ringan, smooth. Cuma mungkin ada sedikit ngebug yang bisa kita lihat juga kalau geser ke bagian menu utamanya. Terutama kalau kita lagi pakai watchface tampilan yang ini ya, yang lagi saya pakai ini, itu bakal ada sedikit ngebug teman-teman. Nanti saya akan coba untuk tunjukkan juga. Nah ini saya coba pakai di pergelangan tangan saya dulu ya. Seperti apa tampilannya saat digunakan di tangan saya. Ini untuk penggunaan dari strapnya cukup mudah kok. Saya lebih suka strap seperti ini, kelihatan lebih rapi dan simple juga. Nah ini ya, saat digunakan di pergelangan tangan saya dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kekecilan. Sudah ada fitur rest to wake, yang dimana untuk fitur rest to wake itu kita nggak perlu lagi untuk menekan bagian tombol sampingnya saat ingin melihat tampilan jamnya. Tinggal digerakkan saja, otomatis nanti layarnya akan menyala. Tentunya fitur ini sangat berguna juga, terutama kalau kita lagi berkendara ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menekan bagian tombol sampingnya. Tinggal digerakkan saja. Untuk fitur ini sih sudah sangat umum sebenarnya teman-teman. Ada di model-model smartwatch dengan harga 100 ribuan, 200 ribuan, bahkan sampai yang di atas 1 jutaan. Itu pasti ada fitur rest to wake-nya, karena fitur ini sudah sangat umum. Kalau untuk fitur AOD, Always on Display, masih belum tersedia. Ingat lagi dengan harganya teman-teman. Cuma di 150 ribuan ya, bahkan nggak sampai 150 ribu. Harganya sudah turun drastis. Untuk fitur tap to wake dan juga cover to sleep masih belum tersedia. Ya, untuk fitur rest to wake-nya tadi ada sedikit delay, jadi bukan yang pas cepat-cepat banget untuk responnya. Masih ada delay selama beberapa detik. Nah, bisa dilihat tadi ada error di bagian tampilan UI-nya, terutama di bagian tampilan watchface yang lagi saya pakai ini. Smartwatch ini sudah memiliki fitur waterproof IP68, cuma untuk di bawah renang saya masih belum bisa jamin sih. Ingat lagi dengan harganya ya. Mungkin cuma terkena intensitas air yang cukup ringan atau aktivitas air yang ringan teman-teman, itu masih wajar dan nggak bakal mengalami kerusakan mesin. Seperti terkena keringat atau kalian gunakan untuk cuci tangan, terkena cipratan air, tumpahan air, itu masih wajar kalian gunakan untuk mengambil wudhu atau kalian pakai untuk mandi, terkena air hujan, sepertinya nggak bakal ada masalah sih. Tapi kalau sampai di bawah renang saya belum bisa jamin. Di tokonya juga nggak ada penjelasan mengenai fitur waterproofnya ini, dia bisa dibawa renang sampai kedalaman berapa meter selama berapa menit, itu nggak ada ya. Jadi saya belum bisa jamin apakah smartwatch ini bisa dibawa renang atau enggak. Ya mungkin kalau kalian emang mau cobain, atau mungkin ada yang pernah cobain smartwatchnya untuk dibawa renang, nanti bisa ramaikan di kolom komentar ya. Saya aja pas mau cobain smartwatch ini ke dalam air tuh agak sedikit khawatir, karena kan sudah support sama fitur Bluetooth call tuh, ada lubang speaker sama mikrofonnya. Takutnya nanti airnya bakal masuk ke bagian lubang speaker itu.
Tapi karena saya juga penasaran, ya langsung aja coba ke dalam air sih. Sekalian pengen lihat apakah smartwatch ini benar tahan air atau enggak. Ternyata setelah saya coba untuk rendam-rendam, ini masih menyala, nggak ada error ataupun kerusakan di bagian mesinnya. Kalau untuk baterai, dari daya baterainya dia nggak terlalu besar kok, cuma di 200 mAh. Kebanyakannya untuk smartwatch harga 100 sampai 300 ribuan tuh untuk daya baterainya di 200 mAh sampai 300 mAh teman-teman. Jadi ya sudah sangat wajar lah ya. Dibilang awet, ya cukup awet. Dalam pemakaian normal bisa bertahan 3 sampai 5 harian lah ya. Tapi di tokonya tuh ditulis 3 sampai 15 harian. Dan dalam mode siaga atau mode standby bisa bertahan kurang lebih sekitar 15 harian. Kalau untuk mode olahraganya dia nggak banyak. Walaupun pas pertama kali rilis harganya 299.000, tapi untuk mode olahraga yang tersedia dia sangat sedikit. Nggak sampai 100, bahkan nggak sampai 50 mode olahraga. Nggak sampai 20 teman-teman. Jadi benar-benar sangat sedikit untuk mode olahraga yang tersedia di smartwatch ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali cobain pakai smartwatch, ini nggak bakal jadi masalah sih, karena harganya juga sudah cukup murah lah. Sudah sangat terjangkau. Kalau ditanya bisa terhubung dengan Strava atau enggak, jawabannya masih belum bisa ya. Untuk GPS juga masih belum tersedia. Jadi jangan terlalu mengharap banyak juga. Ingat lagi dengan harganya. Kalau minta ada GPS-nya sih, kalian harus ganti merek juga. Karena untuk harga segini itu masih belum ada smartwatch yang memiliki GPS langsung dari fitur smartwatch-nya. Itu masih jarang teman-teman. Ini fitur-fitur pendukungnya sudah cukup lengkap juga. Kita coba geser-geser. Di sini ada beberapa fitur uniknya juga. Geser ke kanan ada menu pintas, geser ke atas ke bawah ada menu shortcut-nya juga. Ini tampilannya seperti ini. Ada untuk meningkatkan bagian kecerahan layarnya, ada mode hemat daya, sama fitur untuk bagian settingnya juga sudah tersedia nih. Nah, buat yang pengen untuk mematikan speakernya biar gak muncul untuk suara musiknya, bisa pilih di bagian tanda telepon ini ya. Kalian bisa nonaktifkan untuk yang tulisan audio media. Nonaktifkan saja teman-teman, nanti gak bakal muncul suaranya ke speaker smartwatch-nya kalau kalian lagi putar musik. Kita coba masuk ke bagian menu utamanya. Untuk fitur yang ditawarkan ini sudah sangat banyak, hampir mirip lah ya dengan smartwatch di harga 300 ribuan. Karena ya emang pas pertama kali rilis harganya emang segitu teman-teman. Ini ada fitur Bluetooth call, fitur olahraga juga ada. Bisa dilihat ya nih ya untuk pilihan dari mode olahraganya. Jadi nggak banyak teman-teman, cuma sedikit aja. Ada olahraga bersepeda, jogging, hiking, badminton, sepak bola yang bisa kalian gunakan nih. Tampilannya ya cukup simple lah ya. Hampir mirip seperti smartwatch lainnya dengan harga yang hampir sama. Di sini ada durasi dari olahraga yang kita lakukan, ada total kalori, jarak, sama total langkahnya nih. Cuma jujur ya, selama saya menggunakan smartwatch ini, untuk fitur-fitur kesehatannya itu sepertinya cuma gimmick aja. Jadi bukan pas yang beneran real gitu ya. Kelihatan gimmick teman-teman. Ini nggak saya pakai di pergelangan tangan saya. Sudah muncul untuk fitur heart rate monitoringnya nih di mode olahraganya. Padahal kita nggak lagi pakai smartwatch-nya. Jadi menurut saya sih ini cukup gimmick aja ya. Itu sih menurut pendapat saya, karena ini juga bukan perangkat alat medis. Dan untuk hasil dari fitur-fitur kesehatannya itu, saya tidak mengatakan kalau hasilnya sudah sangat akurat atau mungkin sudah akurat. Ini bukan perangkat alat medis. Tapi kalau sekedar kalian gunakan untuk memantau kesehatan tubuh kalian sih, mungkin ya masih bisa digunakan lah ya. Tapi untuk hasilnya saya gak bilang ini sudah akurat teman-teman. Sepertinya sih kebanyakan gimmick ya, kalau menurut saya pribadi. Ini juga fitur-fitur pendukungnya sudah cukup lengkap. Ada fitur kalkulator, fitur kalender juga. Untuk penggunanya dia cukup simple, gampang digunakan nih. Ada juga beberapa pilihan tampilan tema menunya yang bisa kalian ubah. Tuh, cakep sih.
karena harganya sangat terjangkau, tapi fitur-fiturnya sudah cukup lengkap di kelas harganya. Cuma yang menurut saya jadi kekurangan juga di bagian layarnya ini, kalau malam hari itu layar IPS kelihatan silau, jadi saya kurang suka kelihatan silau, walaupun memang brightness-nya itu sudah kita kecilin atau ada di yang paling rendah untuk kecerahan layarnya, tapi masih kelihatan silau saat digunakan di malam hari. Kalau siang hari seperti ini sih nggak ada masalah ya. Tapi dari segala kekurangannya itu tentunya lebih banyak kelebihannya teman-teman. Apalagi harganya yang sangat terjangkau ini. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ya bantu subscribe, bantu like juga, dan share video ini ke sosial media kalian.